Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Jika itu orang lain, mungkin sudah terlambat untuk melarikan diri, dan dia akan menderita untuk pertama kalinya dan dikalahkan. Tetapi Su Dongsheng adalah seorang arogan yang terkenal di dunia. Tanpa diduga, nyala api yang tak terhitung keluar dari tubuhnya, meledak ke arah ujung tombak yang ditusukkan Qin Chen. Dan pedang di tangannya sangat keras, menebas dengan kuat, tanpa sedikit pun postur mundur. Ini adalah kudeta, tidak hanya dapat menyelesaikan bahayanya sendiri, tetapi juga menyebabkan kerusakan berat pada Qin Chen. Su Dongsheng membanggakan dirinya bahwa dengan tingkat kultivasinya sendiri, dia bisa sepenuhnya memblokir tembakan Qin Chen, tetapi Qin Chen berbeda. Dengan potongan pedang ini, Qin Chen akan terluka parah jika dia adalah seorang kaisar bela diri setengah langkah biasa. Qin Chen tertawa, tombak itu dibungkus dengan esensi sejati, dan dia tidak bermaksud menahan tombak sama sekali. Dia mendengus, menembak, dan bertabrakan dengan api yang berkobar. Raungan mengerikan bergema di seluruh dunia, dan esensi sejati pada tombak hitam melemah dengan gila-gilaan, tetapi pada akhirnya menembus baju besi Su Dongsheng, darah beterbangan, dada Su Dongsheng tertusuk. Tetapi pada saat yang sama, cahaya pedang Su Dongsheng juga menghancurkan Qin Chen, bergemuruh, dan cahaya api yang tak berujung menelan Qin Chen sepenuhnya. Dalam gemuruh itu, Su Dongsheng terguncang ratusan kaki, dan matahari di atas kepalanya redup, dan penglihatan semua orang pulih. Setelah melihatnya dengan jelas, semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar, dan merasakan hawa dingin dari telapak kaki mereka, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Su Dongsheng memiliki darah di sudut mulutnya, dan ada lubang di dadanya, darah mengalir dari sana. Su Dongsheng benar-benar terluka. Bagaimana ini bisa membuat orang percaya? Bahkan Kaisar bela diri 9 surga dari keluarga Mo tidak berani menghadapinya dengan kuat. Sekarang dia benar-benar dipukul mundur oleh Wu Di setengah langkah, dan dia terluka. Siapa yang bisa percaya ini? Di sisi lain, api tak berujung menghilang, tubuh Qin Chen hangus, tetapi dia menyeringai, dan dia tidak terluka, setidaknya, tidak ada trauma yang jelas di tubuhnya. Hei, pisaumu memang sangat kuat, tapi sayangnya terlalu lambat, tidak bisa mengenaiku sama sekali, dan ibuku pernah berkata, yang terpenting bagi kami orang pegunungan adalah kulitnya yang tebal dan dagingnya yang keras. Dengan kungfu kucing berkaki tigamu, itu tidak akan menyakitiku sama sekali. Ucap Qin Chen menyeringai, otot-ototnya tersimpul, seperti perunggu. Ji Daoling dan yang lainnya melihat bahwa, pada saat kritis, Qin Chen menghindari pedang pembunuh Su Dongsheng, tetapi disapu oleh esensi api yang tak berujung. Tapi ini cukup mengejutkan, pedang di tangan Su Dongsheng juga artefak kaisar, bahkan jika itu tidak langsung mengenai, energi pedang dan esensi sejati saja sudah cukup untuk secara serius melukai kaisar bela diri 9 surga yang umum. Tapi Qin Chen, hanya kaisar bela diri setengah langkah, tidak ada yang salah dengannya. Jadi, seberapa kuatkah kulitnya? Bukankah itu sama artinya dengan seekor binatang gunung yang menyamar sebagai manusia? Kamu, sial, matilah. Su Dongsheng tidak bisa mempercayainya, dan meraung ke langit, muntah darah lagi karena marah. Meskipun serangan baliknya mengenai tubuh Qin Chen, tapi itu tidak menimbulkan dampak sama sekali, dan kekuatan tubuh lawan sangat mengejutkan. Ketika dia mengucapkan 3 kata ini, suaranya bergetar. Itu karena Qin Chen menggunakan kekuatan aturan pada senjata ini, yang menyebabkan lukanya robek tak terkendali, dan suaranya secara alami bergetar. Qin Chen baru saja mengguncang tombak, dan berkata, kulitnya sangat keras, dan pantulannya membuat tanganku sakit. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Anda menusuk dada seseorang dengan tombak, dan Anda mengatakan bahwa kulitnya keras. Bukankah ini sama artinya dengan mengubur orang? Wajah Su Dongsheng serius, dan dia sudah menahan amarahnya dengan paksa. Dia menatap Qin Chen dengan dingin,
auranya perlahan naik, matanya menjadi lebih brutal. Tanpa diduga, kamu benar-benar mengembangkan beberapa kekuatan aturan, hanya satu langkah dari wilayah Kaisar Wudi. Ucap Su Dongsheng. Tembakan Qin Chen sebelumnya mengandung kekuatan aturan. Kalau tidak, mustahil untuk menghancurkan pertahanannya. Bahkan pada saat ini, tubuhnya masih mendidih, dan tubuhnya penuh dengan aturan sisa, yang memengaruhi kebenaran aliran yuannya. Namun, saya tidak hanya mempraktikkan aturan api. Ucap Su Dongsheng, dia memancarkan niat membunuh yang mengerikan, dan seluruh tubuhnya tampaknya berubah, yang mampu memusnahkan dunia. Qin Chen sedikit menyipitkan matanya dan bergumam, itu aturan pembunuh. Ternyata kamu juga mengetahuinya, ucap Su Dongsheng berkata dengan bangga. Dia bisa menjadi tak terkalahkan dan kuat pada tingkat yang sama, bukan karena aturan api dalam darahnya, tetapi aturan pembunuh ini. Aturan pembunuhan berbeda dari aturan api dan bumi biasa. Ini adalah salah satu aturan yang paling menakutkan di antara banyak aturan, dan sangat sulit untuk dipahami. Setelah latihan berhasil, itu akan menciptakan kekuatan membunuh yang tak terbayangkan. Biasanya dia jarang mengungkapkannya secara lengkap, kebanyakan orang mengira dia hanya berlatih aturan api, dan dia biasanya akan menyimpan kartu hall ini sampai hidup dan mati. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahannya. Qin Chen mengaitkan jarinya dan berkata, ayo, Su Dongsheng menembak, dan dengan raungan, aturan pembunuhan berubah menjadi merah darah. Aturan pembunuhan sepenuhnya terintegrasi dengan pedang di tangannya, menembak seperti kilat. Qin Chen masih menggunakan kekuatan fisiknya, menuju Su Dongsheng. Aturan pembunuhan hanya itu, apakah itu kuat? Ucap Qin Chen. Kedua pemuda Tianjiao itu saling menyerang, Su Dongsheng hanya melakukan beberapa gerakan, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah, karena setiap kali dia menerima tembakan Qin Chen, seluruh tubuhnya bergetar. Dia tidak bisa mempercayainya. Selain itu, keahlian menembak Qin Chen juga memiliki kekuatan aturan membunuh. Bagaimana kamu juga bisa mempraktikkan aturan membunuh? Seru Su Dongsheng. Kenapa? Apakah hanya kamu yang boleh untuk mempraktikkan aturan pembunuhan? Itu hanya aturan kecil, tidak perlu membuat keributan. Ejek Qin Chen berkata sambil menyeringai. Faktanya, selain aturan ruang angkasa terkuat, aturan lain seperti aturan pembunuhan, penghancuran, api, bumi, dan lain-lain, tidak semuanya menentang surga. Hanya karena kekhususan teknik Dewa Kaisar Zhu, aturan ini tidak dapat dianggap sebagai aturan yang paling penting untuk dikultivasikan. Faktanya, Qin Chen jauh lebih unggul tentang pemahaman aturan dibanding Su Dongsheng. Terutama karena dia baru-baru ini mengalami transformasi tubuh Dao alami, afinitasnya terhadap aturan telah mencapai tingkat yang tak tertandingi, dan Su Dongsheng tidak dapat dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, Qin Chen menggunakan aturan membunuh dan menghadapi Su Dongsheng, tetapi malah menekan Su Dongsheng, membuatnya benar-benar dirugikan. Semua kulit kepala orang mati rasa, benar-benar terdiam. Mereka tahu bahwa Su Dongsheng hanya mengandalkan aturan api, tapi tidak peduli apa, Su Dongsheng juga seorang kaisar kuat 9 surga. Tapi sekarang, Qin Chen, yang merupakan kaisar bela diri setengah langkah, sebenarnya menggunakan aturan pembunuhan untuk sepenuhnya menekan Su Dongsheng. Bukankah pemahaman Qin Chen tentang aturan pembunuhan lebih menakutkan daripada Su Dongsheng? Dengan pemahaman seperti itu, bukankah orang ini ingin menggunakan aturan pembunuhan untuk memasuki Dao? Memikirkan hal ini, semua orang menghela nafas. Ini bertentangan dengan langit. Di benua Tianwu, sebagian besar orang memasuki Dao menggunakan aturan biasa, karena aturan lain terlalu sulit. Jika Qin Chen benar-benar dapat menggunakan aturan pembunuhan untuk memasuki Dao dan mencapai Jiu Tianwudi, maka dia adalah pejuang sejati. Tidak heran Qin Chen bisa melawan 100 musuh sebelumnya, pikir salah satu tetua keluarga Ji di langit. Melihat Qin Chen pada saat ini, matanya berkedip, yang jelas terkejut. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa lebih kuat dariku? Ucap Su Dongsheng meraung,
tidak dapat menerima hasil seperti itu, dan menyerang dengan panik. Dengan ledakan kemarahan, ekspresi Su Dongsheng menjadi semakin jelek. Dia mencoba semua metodenya dan menggunakan semua trik, tetapi selalu ditekan Qin Chen. Tidak, aku belum kalah. Teriak Su Dongsheng sangat marah, dia berlumuran darah, dan terus bertarung. Cukup, teriakan dingin terdengar, itu adalah Penatua Agung, dia muncul di langit, dan menekan Su Dongsheng dengan telapak tangan. Penatua Agung, semua anggota keluarga Ji berlutut dan memberi hormat. Anak muda, kamu berhasil. Orang tua ini mengizinkan Anda untuk mendapatkan kualifikasi memasuki tanah leluhur, bersiaplah 3 hari kemudian kita akan berangkat. Ucap Penatua Agung memandang Qin Chen, dan menunjukkan penghargaan. Ji Daoling melirik Qin Chen, lalu memandang Su Dongsheng dengan tidak puas, lalu pergi begitu saja. Banyak orang kuat dalam keluarga Ji telah pergi. Namun suasana di lapangan masih belum bisa tenang. Pada awalnya, semua orang memandang Qin Chen dengan ketidakpuasan dan penghinaan, tetapi sekarang, tatapan ini telah berubah, menjadi kekaguman, rasa hormat, dan pengakuan. Adapun Su Dongsheng, tidak ada yang peduli lagi. Dia adalah seorang pecundang. Belum lama ini, ia menikmati kemuliaan di mata publik yang tak ada habisnya. Tapi sekarang, dia dilupakan dan tidak ada yang memikirkannya lagi. Ini adalah domain bela diri, dan ini adalah benua Tianwu. Yang kuat dihormati, yang gagal akan didorong ke dalam jurang. Haha, saudara Tinu, selamat. Aku tahu kamu akan berhasil, ucap Jiruri berjalan dan berkata dengan penuh semangat. Kakak Tinu, sapa Periziyun juga mengepalkan tangannya erat-erat, matanya yang indah memandang Qin Chen dengan kasih sayang yang tak terlukiskan. Periziyun tersipu, dan menundukkan kepalanya, karena takut Qin Chen akan melihat sesuatu yang salah dengannya. Malam harinya keluarga Ji mengadakan syukuran kecil-kecilan. Ayolah, Brother Tiniu, saya bersulang untuk Anda. Ucap Jiruri mengangkat gelas. Qin Chen juga mengambil gelas anggur, tetapi berkata dalam hatinya, Ruyu, aku akhirnya bisa memasuki tanah leluhur, tunggu aku, masih ada 3 hari lagi. Periziyun memiliki postur yang anggun, berdiri tegak, dengan bibir merah ceri terbuka, menghembuskan napas seperti anggrek, mata yang indah melihat ke depan, seperti air musim gugur, sangat mengharukan. Dia memandang Qin Chen sambil tersenyum, gelas anggur kuning dengan tangan batu giok putih saling melengkapi, dan di bawah cahaya, itu lebih menggoda. Qin Chen bertanya-tanya, Periziyun, ada apa dengan matamu? Kenapa kau berkedip padaku? Apakah ada pasir di matamu? Apakah Anda ingin saya meniup untuk Anda? Periziyun tersedak setengah gelas anggur ke tenggorokannya. Dia sangat marah sehingga wajahnya memerah, dia bergumam, mengapa ada pasir di matanya? Apakah orang ini idiot? Berapa banyak pria tampan yang pernah Anda kagumi dengan petunjuk yang jelas Periziyun tidak tahu harus berkata apa. Selanjutnya, kedua pihak minum dan mengobrol, dan Qin Chen juga mulai menanyakan berita tentang Jiruyu. Segera, Qin Chen tahu situasi keluarga Ji saat ini. Waktu 3 hari, cepat berlalu. Segera tiba saatnya untuk memasuki tanah leluhur. Kakak Tiniu, ayo pergi, ucap Jiruri datang ke halaman Qin Chen pagi-pagi dan berteriak. Kakak Tiniu, tidakkah kamu memanggilku saudara ipar? Qin Chen berkata saat dia keluar. Ini adalah jenius yang mengalahkan Kaisar Wu di Su Dongsheng. Ucap seorang pria muda berusia sekitar 20-an mencibir. Dia memiliki senyum yang kejam, dia melihat ke atas dan ke bawah Qin Chen seolah-olah dia sedang melihat orang aneh. Dia berkata, haha, saya dengar Yang Mulia mengalahkan Su Dongsheng sebelumnya. Anda juga memiliki banyak buah dao, ini agak menarik, serahkan buah dao itu, Yang Mulia tidak bisa mendapatkannya begitu banyak. Mengapa? Tanya Qin Chen meliriknya, hanya karena aku adalah seorang putra dari keluarga Ji, dan kamu, hanya orang luar, berlindung di keluarga Ji saya. Di mata Ji saya, Anda adalah anjing dari keluarga Ji saya.
Bisakah anjing itu tidak mendengarkan apa yang tuannya katakan? Kata pemuda itu dengan bangga. Jiru Guang, apa yang kamu bicarakan? Jiruri berkata dengan marah, melangkah maju, menatap dingin ke pihak lain. Wajah Sudongsheng dan yang lainnya juga sedikit jelek. Meskipun Jiru Guang berbicara tentang Qin Chen, mereka juga orang asing. Bukankah mereka juga anjing? Mengapa, Jiruri? Apakah kamu ingin membelanya? Ucap Jiru Guang memandang Jiruri dengan dingin, dan tertawa. Jiru Guang mengabaikan Jiruri, memandang Qin Chen, dan berkata sambil tersenyum, jadi nak, apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan? Sudut mulutnya menggambarkan sarkasme, dia percaya bahwa Qin Chen tidak berani menolak permintaannya. Dia mengangkat kepalanya, mengangkat dagunya, dengan lubang hidungnya menghadap ke langit, terlihat sangat bangga. Tapi tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan Qin Chen menamparkan wajahnya secara langsung, membuat pipinya memerah dan bengkak, jatuh ke tanah dengan parah, dan memuntahkan darah. Anjing katamu, kamulah yang anjing, ucap Qin Chen mengguncang telapak tangannya. Kamu berani memukulku, teriak Jiru Guang menutupi wajahnya. Jari lainnya menunjuk ke Qin Chen, dia menatap Qin Chen dengan ketakutan. Berhenti. Melihat bahwa ada konflik antara kedua belah pihak, teriakan dingin terdengar, dan kemudian, napas yang menakutkan langsung ditekan. Sesepuh agung muncul di aula, menatap dingin ke semua orang, matanya tegas. Saudara Tinyu, kamu terlalu ceroboh. Bisik Jiruri menatap Qin Chen dengan cemas. Tidak peduli apa, Qin Chen tidak bisa mengambil tindakan terhadap keluarga Ji. Ini adalah hal yang tabu. Penatua, anak ini telah bertindak pada saya sebelumnya, dia terlalu sulit untuk diatur, ucap Jiru Guang berteriak sedih, marah, dan meratap. Cukup, lihat apa yang kamu lakukan. Bentak Penatua memarahi semua orang, matanya dingin dan tajam, dan tidak ada seorang pun di pengadilan yang berani berbicara lagi, semuanya diam. Oke, tidak perlu mengatakannya lagi, masalah ini akan segera terungkap, ketika kita memasuki tanah leluhur, siapapun yang membuat masalah, orang tua ini akan menghukumnya dengan berat. Semuanya, ikuti aku, ucap Penatua mendengus dingin, dan berjalan keluar dari aula sendirian setelah dia selesai berbicara. Meskipun semua orang bingung dan tidak puas, mereka hanya bisa mengikuti dari belakang. Beberapa saat kemudian mereka semua tiba di tanah leluhur keluarga Ji. Mereka menyadari betapa kecilnya mereka sebenarnya. Hampir semua orang di sini tidak lebih lemah dari mereka, dan tekanan pada mereka terlalu besar. Tetapi pada saat yang sama ada kegembiraan. Karena mereka tahu bahwa mereka akan menerima pencerahan. Setelah itu tingkat kultivasi mereka juga akan meningkat secara menakjubkan, dan mereka akan melangkah ke jajaran atas keluarga Ji. Bukankah ini mimpi yang mereka kejar? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.